Film ini dirilis pada tahun 2008. Film ini bermula dengan latar waktu pada tahun 1930-an di Kuasan, Cina. Kuasan sendiri terkenal sebagai tempat bela dirinya, sehingga mereka yang mempunyai kemampuan bela diri selalu melakukan perayaan akhir tahun dengan menunjukkan skill masing-masing. Dan di awal cerita ini, kita akan diajak ke sebuah rumah mewah milik Wing Chun, yaitu Ip Man dan istrinya yang bernama Sheng. Tetapi pada saat itu, Ip Man kedatangan tamu yang bernama Liu. Liu ini baru saja membuka perguruan kungfu yang bernama Liu Peace. Karena Ip Man terkenal dengan Wing Chun-nya, Liu mengajak guru Ip untuk bertanding persaudaraan tanpa diketahui oleh orang lain. Namun, Ip Man menolaknya dengan alasan Ip Man hari ini sedang ada keperluan. Karena Liu memaksa ingin berlatih, maka guru Ip pun mengiyakannya. Sebelum itu, guru Ip pun mengajak Liu untuk makan bersama Sheng dan anaknya. Setelah makan, Ip Man menyempatkan dirinya untuk berokok. Di saat mulai berlatih, di waktu yang sama terlihat seorang pria bernama Yuan, dan ia berusaha mengambil layangannya yang terputus di halaman rumah Ip Man. Namun pandangannya teralihkan kepada Ip Man dan Liu yang sedang berlatih, dan Yuan menjadi satu-satunya saksi mereka bertaruh. Hingga akhirnya Liu pun mengaku kalah. Sebelum pergi, Liu pun meminta Ip Man untuk merahasiakan kekalahannya ini. Yuan yang melihat Liu kalah saat berlatih dengan Ip, dia menceritakannya kepada teman-temannya secara berlebihan. Padahal Yuan hanya melihat sedikit saja. Lalu di sini ada pria bernama Lin. Dia adalah kakaknya Yuan dan pemilik restoran ini. Kemudian datanglah Ip Man yang menanyakan seseorang yang bernama Kuan yang sedang menunggunya. Saat mengantarkan makanan, Lin menanyakan masalah Liu yang berlatih. Mendengar hal itu, Ip Man menjadi bingung karena pada saat latihan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Lalu di tempat lain, di tempat Liu, datang seorang muridnya yang menceritakan tentang kekalahannya yang disebarkan oleh Yuan, sehingga Liu mendatangi tempat Yuan karena berita Yuan sudah menjatuhkan reputasinya. Kemudian Lin memisahkan mereka. Ketika Lin menyuruh Yuan meminta maaf, tetapi Yuan tidak mau meminta maaf karena dia menceritakan yang sebenarnya jika Liu dikalahkan oleh Ip Man. Dikarenakan Ip Man berada di tempat yang sama, Yuan langsung menemui guru Ip agar dia mengatakan kebenarannya jika Liu dikalahkan olehnya, dan Ip Man hanya bisa diam. Lalu Yuan menjelaskannya jika dia melihat kejadian itu. Pada saat itu ia mengambil layangan di pohon dan melihat mereka yang sedang berlatih. Lalu Lin memberitahukan kepada Yuan jika itu kenyataannya. Jangan juga diberitakan kepada semua orang karena itu memalukan. Ketika keributan ini terjadi, di sini ada Kapten Li yang datang memisahkan mereka. Sambil mencodongkan pistol ke arah Ip Man, ia mengatakan, jangan melakukan hal itu lagi. Sekarang zamannya senjata-senjata. Dan seketika itu, Ip Man menekan pistol tersebut. Ip Man dapat menahan peletup pistol tersebut sehingga terlepas. Dan Li hanya bisa diam terpesona. Kemudian Ip Man meminta maaf karena keributannya, dan kemudian mengajak Kapten Li untuk makan bersama. Adegan pun kembali kepada Ip Man dan seorang tua itu. Dikarenakan Ip Man bukan pebisnis, ia hanya bisa memberikan modal kepada Kuan untuk menjalankan bisnisnya di bidang kapas. Sambil berlalu, Kuan pun meminta Ip Man agar mau melatih anaknya, karena menurutnya ilmu bela diri terbaik di Posan adalah Ip Man. Di waktu yang bersamaan, datanglah Lin yang memperlihatkan jurus barunya, dan kegiatan ini disaksikan oleh beberapa temannya. Di saat sedang berlatih, mereka diganggu oleh anak Ip Man yang bernama Jun. Dia ingin memperlihatkan hasil gambarnya, namun Ip Man tak memperdulikannya. Dan hal ini membuat Sheng kecewa. Karena terus berlatih, Sheng pun marah dan mengusir semua orang di sana. Dan pada akhirnya mereka pun bubar. Keesokan paginya, datanglah sekelompok orang yang seperti pendekar yang dipimpin oleh Jin. Dia datang ke Posan dengan niat ingin menentang semua orang yang pandai bela diri di sini. Mereka yang sedang berlatih ditantang satu persatu oleh Jin. Pertarungan ini dimulai dengan salah satu guru ahli pukulan. Setelah berhasil mengalahkan ahli pukulan, Jim berlanjut dengan ahli golo. Namun tak beberapa lama, ahli golo ini pun kalah dengan mudahnya.
Hingga pada akhirnya Jin bertarung dengan Liu, dan semua klub bela diri berharap Liu dapat mengalahkannya agar bela diri Posan tidak jatuh. Namun pada akhirnya Liu pun terjatuh juga. Di saat Jin dan kawan-kawannya sedang makan mie ayam karena telah mengalahkan para ketua bela diri di sana, rupanya Jin berniat akan membuka bela diri di Posan. Kemudian si penjual itu berkata, "Kalian belum hebat jika belum mengalahkan yang terbaik." Dan kemudian dia bertanya, "Siapa yang paling hebat?" Tentu saja Guru Ip Man. Kemudian Jin langsung menuju ke kediaman Ip Man dan meminta Ip Man untuk bertarung. Kemudian Ip pun meminta izin kepada istrinya. Istrinya pun bilang, "Boleh bertarung, asal jangan merusak barang-barang miliknya." Kemudian datanglah Kapten Li yang mengatakan kepada Ip untuk mengalahkannya agar mengembalikan nama baik Posan, dan perkelahian pun dimulai. Setelah Jin pergi dari rumah Ip Man, para orang ketua bela diri ini pun mengucapkan terima kasih karena dengan kemenangan ini reputasi di Posan terselamatkan. Alhasil pada saat Ip Man ke pasar, mereka memberikan dagangannya sebagai rasa terima kasih karena Ip sudah mempertahankan reputasi baik untuk Posan. Beberapa tahun kemudian terjadilah peperangan antara Jepang dan Cina dan menghancurkan segalanya, yang membuat orang-orang kesulitan dan kelaparan di mana-mana, hingga rumah Ip Man pun disita hingga dijadikan markas besar Jepang, dan Ip Man menjadi tunawisma dan hidup seadanya. Karena tak memiliki beras, Ip Man pun rela menukar arloji kesayangannya dengan beras. Dan pada saat itu Ip Man bertemu dengan Quan dan diajak ke pabrik milik Quan. Saat peperangan terjadi, Quan sempat pergi dari Posan, namun dia kembali lagi demi makanan para buruhnya. Kemudian Quan menceritakan lagi jika usahanya atas bantuan Ip Man saat itu, maka Quan berjanji akan membagikan hasil 10% untuknya. Namun Ip Man pun menolaknya, dan pada akhirnya Ip Man pamit untuk pergi. Saking terbatasnya ekonomi, mereka hanya bisa makan seadanya, hingga pada saat istrinya sakit hanya mampu memberikan bubur. Karena dirasa tak ada lagi barang untuk dijual, Ip Man pun melamar kerja, dan dia mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah tambang. Di sini Ip Man bertemu Lin dan master bela diri lainnya. Pada saat makan siang, para pekerja ini hanya diberikan ubi rebus. Namun Ip Man melindungi ubi tersebut dan membuat Lin iba, dan Lin pun membagikan ubi tersebut kepada Ip Man dengan alasan ia tak akan habis. Kemudian Ip Man pun menanyakan kabar Yuan. Lin pun tidak tahu dia di mana untuk sekarang. Bahkan ia belum meminta maaf akan hal kemarin itu. Tak lama kemudian datanglah Li bersama tentara Jepang yang dipimpin oleh satu. Li sekarang bekerja sebagai juru bicara sekaligus penerjemah tentara Jepang. Lalu Li mengumumkan jika orang Jepang akan mengadakan pertarungan bela diri. Siapa saja yang menang akan diberikan sekantong beras. Dan mendengar hal ini, para pekerja hanya bisa diam. Kemudian Li mengacungkan tangannya jika ia siap mengikuti pertarungan tersebut. Di saat itu pula Ip Man melarangnya. Sesampainya di tempat pertarungan, terlihat Liu sedang bertarung. Demi sekantong beras, Liu berhasil mengalahkan lawannya. Dan kemudian di sini terlihat ada seorang jenderal yang bernama Miura yang meminta kepada Ali untuk mencari 3 lawan untuk bertarung dengannya. Dan dia berjanji meski mereka kalah akan tetap mendapatkan beras. Kemudian Li menyampaikan perintah Jenderal Miura kepada semuanya. Dari penantang yang dipilih di antara 3 semuanya adalah Lin, dan pertarungan pun dimulai. Namun hanya sebentar saja ketiganya dikalahkan oleh Miura.
Di saat mereka keduanya menyerah, tiba-tiba Lin datang menyerang, yang membuat Lin dihajar oleh Miura hingga tewas. Keesokan paginya, ketika Ip Man bekerja, dia menemukan sebuah kotak milik Lin. Kemudian Ip Man menanyakan kepada beberapa orang mengenai keberadaan Lin. Tak lama setelah itu, datanglah Lee yang memberitahukan hal serupa seperti kemarin. Namun tiba-tiba datang Ip Man yang menanyakan keberadaan Lin kepada Lee. Namun Lee tak menjawab pertanyaan itu, sehingga Ip Man pun ikut ke dalam pertarungan ini dan berencana ingin tahu keberadaan Lin. Dan yang lainnya juga ikutan untuk bertarung. Seketika itu, Ip Man tiba di arena pertarungan, dan di sini terlihat Liu yang melawan 3 orang Jepang sekaligus. Namun pada saat itu terlihat dia kalah dan Liu pun menyerah. Liu pun tiba-tiba ditembak di kepalanya oleh satu. Atas perbuatannya ini, Miura pun terlihat sangat kesal, dan Miura pun memperingati satu jangan pernah menembak lagi, karena ini hanya arena pertarungan. Seketika semua orang syok dengan semua ini. Ip Man pun meminta ingin segera bertarung dan terus menanyakan kabar Lin kepada Lee. Tetapi Lee terus mengabaikan pertanyaan itu. Ketika Ip Man berada di tengah turnamen tersebut, Ip Man menantang 10 orang sekaligus. Dengan keputusan Ip Man seperti itu, Miura terkejut sambil tak percaya. Sebelum mulai pertarungan, Ip Man mengambil makanan yang ia simpan di kantongnya, dan perkelahian 1 lawan 10 orang pun terjadi. Ketika Ip Man berhasil mengalahkan 10 orang itu dengan mudah, dia langsung dikepung oleh semua petarung yang ada di arena. Namun Miura menghentikan itu semua. Sambil diterjemahkan oleh Lee, Miura ingin Ip Man kembali lagi ke pertarungan. Sambil berlalu pergi, Ip Man hanya membawa beras milik Liu dan menyerahkan beras itu kepada keluarga Liu. Di saat Ip Man pergi, Lee menjumpai Ip Man yang mengatakan bahwa agar berhati-hati dengan Miura. Lalu Lee pun ditampar oleh Ip Man, karena menurut Ip Man dia pengkhianat yang rela keluarganya dibunuh begitu saja. Sambil emosi, Lee pun mengatakan jika dia bukanlah pengkhianat dan dia hanya penerjemah, dan mengatakan juga yang bahwa dirinya seorang pribumi yang sama-sama dijajah. Di sisi lain, ada Jim yang merampok mobil milik perusahaan Quan. Ternyata Yuan sekarang bergabung dengan kelompok Jin. Setibanya di pabrik, Jim langsung menghajar Quan dan meminta uang kepadanya. Saat Jim sedang membentak-bentak Quan, datanglah Yao yang menolong ayahnya. Namun, ia malah dihajar oleh Jin. Di saat Jin dan yang lainnya terus menghajar ayahnya, Yao datang ke rumah Ip Man, meminta tolong kepadanya untuk menolong ayahnya yang sedang dianiaya. Namun saat balik ke pabrik, Jin yang lainnya sudah pergi. Dia akan kembali lagi untuk meminta uang, sehingga Yuan meminta kepada Ip Man untuk mengajar semua orang pekerjanya. Dan pada akhirnya, para pekerja pun mulai berlatih Wing Chun. Di sini kita akan kembali lagi ke markas Jepang. Di sini Lee ditanyai oleh Miura tentang Ip Man yang tak pernah kembali lagi ke arena. Dia menyuruh Lee agar mencarinya. Namun Lee tidak ingin terjadi sesuatu kepada Ip Man. Dia berbohong dan mengatakan jika Lee tidak tahu keberadaan Ip Man berada, hingga Lee dihajar oleh satu. Di sini beralih ketika Ip Man tengah bermain peta umpet dengan anak di desanya. Tak lama kemudian datanglah Lee yang mengatakan jika Miura menantangnya di arena. Ketika mereka sedang mengobrol, datanglah satu bersama ketiga murid lainnya. Kemudian satu melihat Cheng yang terlihat cantik dan berusaha merayunya. Namun Ip Man segera bertindak dan menghajar ketiga tentara Jepang itu hingga mereka tak sadarkan diri. Karena semua sudah terjadi, Lee mengajak Ip Man dan warganya untuk pindah saat ini juga. Karena perbuatan Ip Man tadi akan membuat dirinya dicari oleh tentara Jepang.
Karena Lee gagal menjemput Ip Man, ia pun disiksa hingga terluka parah, dan Miura meminta jajarannya untuk menangkap Ip Man. Saat Lee pulang ke rumahnya, ternyata Ip Man disembunyikan keluarganya. Kemudian Ip Man sangat berterima kasih atas perlakuan baik Lee terhadap keluarganya. Setelah beberapa hari, Jin beserta jajarannya datang lagi ke pabrik Kwon, menagih janji jika mereka meminta uang tersebut. Namun Yao dan pekerja lainnya sudah bisa sedikit mengatasi mereka. Tak lama kemudian datanglah guru Ip Man membantu mereka, hingga anak buahnya pun semua menyerang Ip Man. Namun semuanya dikalahkan oleh Ip Man tak terkecuali Yuan. Setelah semua babak belur, Jin dan kelompoknya pun pergi. Namun Yuan dipanggil oleh Ip Man untuk memberi kotak titipan Lin. Namun Yuan menolaknya. Lalu Ip Man menyampaikan kabar jika Lin sudah mati saat melawan Jepang. Sebelum mati, Lin sempat mencarinya kemana-mana, dan Lin hanya menitipkan kotak kecil yang berisi layangan mirip Yuan. Dan mengetahui kabar itu, Yuan pun bersedih. Karena perkelahian Ip Man tadi siang, tentara Jepang pun tahu jika Ip Man ada di pabrik ini. Mereka menggeledah pabrik Kwon untuk mencari Ip Man. Karena Ip Man tidak ditemukan, Kwon pun disiksa untuk memberitahu keberadaan Ip Man. Di saat itu terjadi, datanglah Ip Man menghentikan itu semua. Satu yang terlihat dendam pun ingin membunuh Ip Man saat itu juga. Miura pun menghentikan satu agar dia jangan gegabah. Lalu Miura mengatakan karena Ip Man sudah berani melawan tentara Jepang, sama saja dia sudah menentangnya. Tetapi karena bela diri Ip Man sangat bagus, Miura meminta Ip Man mengabdi kepada Jepang dan mengajarkan kungfu kepada tentara Jepang. Namun Ip Man menolaknya dan malah menentang Miura untuk bertarung, sehingga Ip Man dibawa ke markas Jepang. Sebelum pergi, Ip Man meminta kepada Kwon untuk membawa keluarganya pergi dari Posan. Lalu di sini beralih kepada anak dan istri Ip Man yang akan dibawa keluar dari Posan. Sheng sangat kesal atas perlakuannya selama ini yang selalu melarang Ip Man untuk berlatih bertarung dengan siapa saja. Dan ini adalah pertarungannya yang terakhir, dan Sheng mengharap dapat menyaksikannya. Di sisi lain, arena pertarungan pun sudah dipenuhi oleh pribumi yang akan menyaksikan pertarungan Guru Ip melawan Jenderal Miura. Sebelum bertarung, Ip Man diingatkan oleh satu, jika dirinya menang maka ia akan dibunuh olehnya. Dan pertarungan paling menegangkan pun terjadi. Di saat Miura mulai kewalahan dengan pukulan Ip Man, satu terlihat akan menembak Ip Man. Kemudian, Kwon dan Sheng balik lagi demi melihat pertarungan ini. Dan di saat Ip Man memenangkan pertarungan ini, dan ketika itu juga rakyat bersorak-sorai karena kemenangannya Ip Man. Tapi tiba-tiba saja Ip Man ditembak oleh satu tepat di dadanya. Ip Man pun tumbang diiringi dengan para pribumi yang memberontak, dan Lee pun berhasil membunuh satu dengan senjatanya sendiri. Dan di akhir film ini, Ip Man dan keluarganya dibantu oleh Kwon untuk pergi dari Posan. Ip Man yang baru saja pindah akhirnya memutuskan untuk membuka sekolah Wing Chun. Ip Man lalu menemui sahabatnya yaitu Leung Kan. Leung Kan memberikan tempat sewa untuk Ip Man membuka sekolah Wing Chun, yaitu di atap sebuah apartemen. Setelah itu, Ip Man mulai membuat poster Wing Chun agar orang-orang yang akan belajar bisa dengan mudah menemukannya. Berhari-hari Ip Man menunggu, tak ada satupun orang yang datang. Setelah pulang dari atap apartemen, Ip Man menemui istrinya yang sedang hamil tua dan tengah mengantri untuk mengambil air.
Kehidupan Ip Man di Hong Kong benar-benar sangat sulit dan serba kekurangan. Sampai pada suatu hari ketika Ip Man sedang membantu menjemur pakaian milik salah satu penghuni apartemen di sana, datanglah seorang pemuda bernama Wong Sung Leong dan menantang Ip Man bertarung. Jika ia kalah, ia akan menjadi murid Ip Man. Pertarungan dimulai dan Ip Man dengan mudahnya mengalahkan Leong. Leong yang merasa terhina kemudian pergi. Sore harinya ia kembali dengan beberapa teman untuk mengeroyok Ip Man, dan mereka memandang lemah Ip Man hanya karena penampilan Ip Man yang sederhana. Pertarungan dimulai dan Ip Man dengan mudah mengalahkan mereka juga. Terkejut dan terkesan dengan bela diri Ip Man, Lung dan teman-temannya akhirnya belajar Wing Chun dan menjadi murid pertama Ip Man. Ip Man kemudian mulai mengajari dasar-dasar Wing Chun. Beberapa hari kemudian, Leong diam-diam membawa lebih banyak teman untuk membantu sekolah Ip Man berkembang. Seiring berjalannya waktu, murid Ip Man semakin banyak dan waktunya menagih biaya sekolah. Karena kondisi pada saat itu serba kekurangan, sebahagian murid Ip Man belum bisa membayarnya dan Ip Man meminta membayarnya di bulan berikutnya saja. Malam harinya, Ip Man berniat membeli sebuah roti dan tak sengaja ia melihat sahabatnya dulu yaitu Chow Ching Chun yang sedang dipukuli karena mencuri. Ip Man lalu datang dan membayarnya. Putra Chun kemudian mengajak Ip Man menemui ayahnya dan menceritakan bahwa ayahnya sudah gila karena dulu Jepang telah menembak kepalanya. Ip Man lalu menawarkan diri untuk membantu merawat Chun. Setelah kejadian itu, Ip Man merekomendasikan Yu untuk bekerja di tempat sahabatnya, yaitu Leong, sebagai wartawan surat kabar. Di lain tempat, ketika Leong sedang menempelkan poster Wing Chun, tiba-tiba ia didatangi oleh beberapa murid dari sekolah Kung Fu Hang dan mencopoti poster milik Leong. Setelah itu, Sheng Wai Kei menantang Leong untuk berkelahi. Leong menerimanya dan pertarungan pun dimulai. Walaupun pada akhirnya Sheng Wei kalah. Tak terima dengan kekalahannya, teman-teman Sheng kemudian ikut memukuli Leong dan menyenderanya sebagai balas dendam. Kemudian meminta uang tebusan kepada Ip Man. Tak lama kemudian, Ip Man lalu pergi mendatangi pasar ikan tempat Leong disandra, kemudian membebaskannya. Dan Leong menceritakan kebenarannya kepada Ip Man. Karena Ip Man tidak membawa uang tebusan, seluruh murid sekolah Hang kemudian menyerang Ip Man dan Leong. Kemudian mereka berniat untuk kabur, tetapi tiba-tiba Ip Man bertemu dengan rombongan Chin, dan rombongan Chin malah mempersilahkan Ip Man untuk pergi. Ketika Ip Man akan pergi, guru dari sekolah Kung Fu Hang, yaitu Hang Chun Nam, datang untuk membubarkan pertarungan. Ip Man lalu memperkenalkan dirinya, kemudian Hang memberitahunya tentang peraturan untuk membuka sekolah bela diri, yaitu Ip Man perlu menghadiri upacara khusus untuk menguji kemampuan Ip Man melawan para master di Hong Kong. Setelah menjelaskan semuanya, Ip Man, Leong, dan Chin ditangkap oleh petugas polisi Fan Su karena mengganggu ketertiban masyarakat. Di dalam penjara, Chin dan Ip Man berbincang-bincang, dan Chin mengungkapkan jika bukan karena peringatan Ip Man dulu, dia pasti tidak akan berubah seperti sekarang. Di lain tempat, istri Ip Man diberitahu bahwa Ip Man telah ditahan dan meminta menyiapkan uang tebusan untuk membebaskan Ip Man. Istri Ip Man kemudian menemui Leong dan meminta membantunya untuk membebaskan Ip Man. Mereka kemudian mendatangi kantor polisi dan Ip Man akhirnya dibebaskan.
Tak lama, Chin juga dibebaskan setelah istrinya datang untuk menebusnya. Karena merasa kasihan, Chin lalu meminjami Ip Man uang untuk membebaskan Liung. Keesokan harinya, Ip Man menghadiri upacara tersebut. Kemudian Guru Hang menjelaskan peraturannya, yaitu Ip Man harus bertarung di atas meja. Jika Ip Man keluar, ia dianggap kalah, dan jika Ip Man bisa bertahan sampai akhir, ia akan diperbolehkan membuka sekolah bela diri. Ip Man lalu naik dan memperkenalkan dirinya kepada master lain. Penantang pertama adalah Guru Lau. Ip Man dengan tenang menangkis semua serangan dari Guru Lau, dan akhirnya Ip Man mengalahkan Guru Lau. Penantang kedua adalah Guru Cheng. Di pertarungan kedua ini, Ip Man juga dengan mudah menangkis semua serangan Guru Cheng dan membuat Guru Cheng terpojok kemudian menyerah. Penantang terakhir yaitu Guru Hang sendiri. Di pertarungan kali ini mereka berdua seimbang dan Ip Man tampak serius. Setelah bertarung sekian lama, pertarungan berakhir seimbang karena meja tempat mereka berpijak terbelah menjadi dua. Kemudian Guru Hang mengizinkan Ip Man untuk membuka sekolah Wing Chun dengan syarat Ip Man harus membayar uang perhitungan bulanan sebesar $100. Tetapi Ip Man menolaknya karena Ip Man tidak mau menyetujui persyaratan itu. Guru Hang menyuruh murid-muridnya untuk membuat masalah di depan sekolah Wing Chun dan mengusir siapapun yang akan belajar Wing Chun. Hal itu menyebabkan kekacauan dan perkelahian jalanan antara murid Guru Hang dan murid Ip Man. Setelah kejadian itu, pemilik apartemen memutuskan untuk tidak menyewakan atapnya lagi kepada Ip Man. Dengan demikian, terpaksa ia harus menutup sekolahnya dan memindahkannya ke rumah. Ip Man segera menemui Guru Hang dan menyalahkannya atas kejadian itu. Guru Hang menjelaskan semua ini tidak akan terjadi jika Ip Man tidak menolak membayar biaya bulanan. Jika bukan karena kerjasama dengan orang barat dan meminta perlindungan kepolisian Hong Kong, semua sekolah tidak akan melatih kungfu dengan bebas. Sedangkan Ip Man mengkritik manajemen Hang terhadap murid-muridnya. Ketika Ip Man akan pergi, Guru Hang bersikeras untuk melanjutkan pertarungan mereka. Pada saat sedang panas-panasnya pertarungan, Ip Man menyelamatkan putra Guru Hang yang tak sengaja muncul ketika mereka sedang bertarung dan menyarankan agar Guru Hang menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, dengan makan malam bersama keluarga, karena itu lebih penting daripada menyelesaikan pertarungan. Dan Ip Man pun pergi. Malam harinya, boneka kayu dibawa ke rumah Ip Man dan sekolah Wing Chun dilanjutkan di rumahnya. Keesokan harinya, ketika Ip Man sedang melatih murid-murid, tiba-tiba Guru Hang datang dan mengundang Ip Man untuk menyaksikan pertarungan tinju orang barat yang telah ia siapkan. Setelah kejadian itu, Ip Man dan Guru Hang kemudian berdamai. Beberapa waktu kemudian, Suruhan dan muridnya mempersiapkan panggung pertandingan tersebut. Dan tak lama datanglah petinju barat bernama Twister. Guru Hang menagih bayaran atas kerja keras mereka dan menemui Superintendent Swelles, seorang petugas polisi yang korup dan juga orang yang merencanakan pertandingan tersebut. Bukannya mendapat bayaran, Guru Hang malah dihina dan diusir keluar. Pertandingan tinju memungkinkan demonstrasi oleh berbagai sekolah bela diri untuk ikut mempromosikan diri dan budaya Tionghoa mereka. Namun, petinju bintang acara tersebut yaitu Taylor Miller atau Twister secara terbuka menghina dan menyerang para murid yang menyebabkan perkelahian yang menyulut kemarahan para master. Setelah kekacauan itu, Twister menantang Hang untuk berkelahi dan mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada orang Cina atas perilaku rasisnya jika Hang dapat mengalahkannya di pertandingan. Hang menerima tantangan Twister dan pertandingan pun dimulai.
Di tengah-tengah pertandingan, asma Guru Hang tiba-tiba kambuh yang membuatnya sulit untuk bernafas. Ip Man menyarankan untuk menghentikan saja pertandingan itu, tetapi Guru Hang menolak. Alhasil di ronde berikutnya, Guru Hang dipukuli oleh Twister di atas tali sampai mati karena ia menolak untuk menyerah dan ia tak mau membiarkan Twister menghina budaya dan rakyatnya. Setelah kejadian itu, berita mengenai kematian Hang dengan cepat menyebar ke seluruh kota dan membuat marah penduduk Tiongkok. Wallace dipanggil oleh atasannya dan memarahinya karena sudah membuat rakyat Tiongkok marah. Tak lama setelah itu, Wallace menangkap dan menyiksa Leung Kan karena mempublikasikan berita tentang kematian Guru Hang. Tetapi Faksu menyelamatkannya dan membebaskan tanpa tuduhan. Keesokan harinya, sebuah konferensi diadakan di mana Wallace secara salah mengklaim bahwa itu adalah kesalahan Guru Hang tentang mengapa perkelahian itu terjadi dan bagaimana hal itu menyebabkan kematiannya. Twister mengumumkan bahwa untuk membersihkan namanya, ia akan menerima tantangan dari orang Tiongkok manapun untuk berpartisipasi dalam pertandingan tinju publik yang adil. Tetapi dengan sombongnya, dia membual bahwa dia dapat membunuh setiap petarung Tiongkok di Hong Kong dan meragukan ada petarung Tiongkok yang berani melawannya. Ip Man lalu datang dan menantang Twister untuk bertarung. Sementara Faksu dan Leung diam-diam bekerja sama untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh Wallace. Saat istri Ip Man akan melahirkan, Ip Man menyelesaikan pelatihannya dan memulai pertarungannya dengan Twister. Pertarungan pun dimulai. Ip Man lalu bangkit kembali, kemudian mulai menyerang dan berhasil menjatuhkan Twister. Di ronde kedua, Ip Man berhasil menguasai keadaan dan memojokkan Twister dengan kecepatan gerakannya. Setelah bel tanda ronde kedua berakhir, Twister berlaku curang dengan memukul Ip Man. Lalu tak lama, juri mengumumkan peraturan baru, yaitu Ip Man dilarang menggunakan tendangan selama pertandingan. Di ronde ketiga, Ip Man mulai kewalahan karena bertarung hanya dengan tangan. Saat terjatuh, Ip Man melalui beberapa kilas balik dan teringat semangat dari Guru Hang. Ip Man lalu bangkit dan mengubah strateginya dengan menyerang lengan Twister untuk melemahkan pukulannya. Dan Ip Man berhasil menjatuhkan Twister dan terus memukulnya tanpa henti untuk membalas kematian Guru Hang. Ip Man akhirnya berhasil mengalahkan Twister dan memenangkan pertandingan tersebut. Sesaat setelah menang, semua orang Tiongkok merayakannya. Wallace ditangkap oleh atasannya karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan setelah Faksu diam-diam melaporkannya. Ip Man memberikan pidato kepada para hadirin menyatakan bahwa meskipun ada perbedaan di antara ras dan budaya mereka, ia berharap semua orang asing saling menghormati tanpa memandang status individu mereka. Dan semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Ip Man. Ip Man pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarganya, bertemu dengan putranya yang baru lahir bernama Ip Ching. Berhari-hari setelah kejadian itu, Yu memperkenalkan teman barunya yang ingin belajar kungfu dari Ip Man yang bernama Bruce Lee ataupun Bruce Lee. Bruce Lee ingin belajar kungfu untuk menghajar orang yang tidak disukainya. Ip Man hanya tersenyum dan menyatakan kepadanya, "Kembalilah jika sudah besar." Suatu pagi, ada seorang anak yang masuk ke dalam rumahnya Ip Man, dan dia adalah Bruce Lee. Ia menagih janji kepada Ip Man agar ia diajarkan Wing Chun. Ip Man pun mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Lalu Ip Man pergi dan membuka pintu dan hanya berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan rahasia itu. Lalu ia pergi dan meninggalkan Ip Man di sana.
Scene pun berpindah di sebuah sekolah yang terdapat dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih ini namanya adalah Ip Ching, sedangkan yang hijau namanya adalah Cheng Fong. Tak lama dari itu, tiba-tiba guru mereka datang untuk melerainya. Setiba di kantor, Ip Cheng diobati oleh ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati oleh gurunya. Dan kemudian Ip Man pergi ke sekolah setelah mengetahui apa yang terjadi. Dan pada akhirnya Ip Man mengajak Cheng Fong untuk makan di rumahnya, karena Ip Man tahu ayah Cheng Fong selalu telat menjemputnya karena bekerja sebagai penarik beca. Di malam harinya mereka makan dengan lahapnya. Setelah makan, ayah Cheng Fong yaitu Tin Chi datang menjemputnya. Kemudian mereka berdua pun pulang dari rumah Ip Man. Keesokan harinya, Tin Chi sedang bertarung di pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya. Menghadiri kedatangannya, Fang yaitu panitia menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Fang agar membereskan sekolahnya. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restoran Guru Kim. Saat Ip Man hendak berfoto bersama guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Kemudian Ip Man pun mengangkatnya. Rupanya sang istri sudah sejam lebih menunggunya di kelas tari. Ternyata Ip Man lupa akan janjinya sendiri. Alhasil sang istri pun ngambek. Saat Ip Man menunggu Xing pulang dari sekolah, Ip Man bertemu Tin Chi. Mereka kemudian mengobrol bersama dan ternyata mereka belajar Wing Chun di guru yang sama. Kemudian Tin Chi pun mengajak Ip Man duel persahabatan di suatu hari nanti. Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan Ip Chin hendak pulang, sang anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man curiga dengan gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Namun tiba-tiba Ip Man datang dan menghajar mereka. Lalu Ip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Fang yang kesakitan menyuruh anak buahnya menyegel pintu sekolah. Dan benar saja, pada saat paginya, para orang tua dan murid ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu ibu guru melapor kepada Ip Man yang baru datang. Dan pada akhirnya, murid-murid Ip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Fang melihatnya. Kemudian mereka berlalu pergi. Karena takut, Ip Man dan anak buahnya memutuskan menjaga sekolah hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja, anak buah Fang datang dan menyerbu. Dan Ip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Tin Chi pun bergegas mengejar preman ini. Selesai mengusir preman, Ip Man melihat Tin Chi yang mau pergi. Ip Man pun menghampirinya dan berterima kasih kepadanya. Tin Chi pun memuji Wing Chun Ip Man dan berlalu pergi. Adegan pun berpindah. Pada saat sedang beraktivitas, istri Ip Man merasakan nyeri di perutnya. Lalu ia memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Ip Man yang sedang menjaga sekolah kedatangan Guru Kim. Guru Kim menyesali tindakan muridnya itu, Fang. Lalu ia bergegas ke tempat Fang untuk memarahinya. Ip Man pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Kim marah lalu menamparnya. Tak terima, Fang pun mencoba menusuk Guru Kim. Beruntung Ip Man melumpuhkannya. Kemudian anak buah Fang pun keluar dan mengepung mereka. Di saat sedang genting-gentingnya, Bob pun datang dan mengancam Fang. Usai kejadian itu, Ip Man, Bob, dan Guru Kim berunding tentang sekolah ini. Ip Man mendesak Bob mengambil langkah tegas karena ia seorang polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Fang, yaitu Frank alias Mike Tyson. Di suatu pagi, istri Ip Man memutuskan untuk memeriksa ke dokter tentang nyeri yang ada di perutnya itu. Dokter mendiagnosis bahwa istri Ip Man terkena kanker. Kemudian istri Ip Man pun pulang dengan sangat terpukul. Kemudian pada saat pulang, istri Ip Man melihat Ip Man sedang disanjung-sanjung oleh ibu-ibu di sekolahan.
Di tempat lain, Tenchi yang memenangkan pertarungan diminta Fang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan Tenchi pun lagi membutuhkan uang yang kemudian membuatnya menyanggupinya. Dan datanglah Tenchi ke TKP. Ia diminta untuk menghajar Guru Kim. Guru Kim sempat melawan, namun Sheng Tenchi terlalu pintar. Alhasil, tangan Guru Kim pun patah. Saat Ip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya kepadanya, "Kapan bisa makan bersama lagi?" Lalu Ip Man mengatakan, "Tak akan lama lagi." Ketika istri Ip Man ingin menceritakan tentang penyakit yang dialaminya, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Ip mengangkatnya, dan ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Kim. Dan kemudian ia pun bergegas pergi ke rumah sakit. Di lain tempat, Fang pergi ke tempat sekolahan dan menculik anak-anak SD. Tanpa hambatan, ia ingin pihak sekolah membawa kepala sekolah di hadapannya jika ingin anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Kim, Ip Man kembali ke sekolah. Guru mengatakan Fang menculik anak-anak termasuk Chin anaknya. Kemudian datanglah Ip Man ke tempatnya Fang sambil membawa bambu. Di sana, Ip Chin menangis. Lalu Ip Man menyuruhnya untuk jangan takut. Fang yang mengetahui Ip Chin anaknya meminta Ip Man untuk berlutut dan bersujud di hadapannya. Ip Man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Tenchi pun datang dan menjemput anaknya. Fang melepaskan anaknya dan mereka pun pulang. Kemudian Fang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip Man. Ip Man pun menghadapinya. Sementara itu, Sheng Tenchi balik lagi karena ingin menghajar Fang untuk membebaskan anak-anak sekolahan. Lalu Fang pun kabur sambil membawa Ip Chin. Ip Man pun mengejarnya. Tak lama kemudian datanglah polisi. Fang sempat meloloskan diri dari polisi yang mengamankan TKP dan reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Man yang sedang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu, di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa ia terkena kanker. Ip Man dan istri pun berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Ip Man hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang paling dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi itu berkata ia sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak sekolahan yang kemarin itu sudah kelewatan. Frank pun menjumpai Fang yang sedang berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak yang dipegang oleh Fang. Lalu Frank pun menyuruh Muay Thai itu menghabisi Ip Man. Di saat itu Ip Man mengantar istri untuk berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja Muay Thai itu masuk juga. Langsung saja sang Muay Thai itu menyerang Ip Man. Usai menaklukkan Muay Thai itu, Ip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Setelah itu, Bob mengatakan kondisinya sudah aman. Tetapi bosnya Fang, yaitu Frank, ingin menjumpai Ip Man secara langsung. Ip Man pun pergi menemui Frank. Di sana, terlihat Frank sedang meninju speedball. Frank menantang Ip Man untuk bertarung dengannya. Jika Ip Man bisa bertahan 3 menit melawannya, maka Frank tak akan mengusik sekolah lagi dan pergulatan pun dimulai.
Dan tiba-tiba saja pertarungan pun berhenti ketika bel berbunyi. Adegan pun berpindah ke tempat Sheng Tinshi yang pergi ke tempat restorannya Guru Kim. Dia menemui seorang reporter. Sheng Tinshi menyuruh reporter untuk menulis tentang dirinya dan Wing Chun di koran. Akan tetapi reporter menolaknya karena meragukan kemampuan Tinshi. Melihat adanya guru kungfu, Sheng Tinshi pun menantang guru itu. Tentu saja sang reporter memotretnya. Dengan mudahnya Sheng Tinshi mengalahkan guru itu. Alhasil Sheng Tinshi mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang ia kalahkan. Dan pada akhirnya, di depan para reporter, Sheng Tinshi resmi menantang Ip Man. Ia mengatakan bahwa Wing Chun Ip Man tidak nyata dan tidak pantas menjadi wakil Wing Chun. Di tempat lain, saat Ip Man menemani istrinya berobat, Ip Man membaca berita tentang hal itu. Sang istri pun melihatnya. Ip Man membalik lembaran tersebut seolah tak peduli dengan tantangan tersebut. Ip Man lebih memilih menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Ip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Dan ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Ia mau melatihnya dengan syarat ia diangkat menjadi muridnya. Ip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Pada saat itu ia hanya membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar hal itu, Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya hari pembuktian Wing Chun pun tiba. Sheng Tinshi dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Ip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Ip Man sedang menari bersama istrinya dengan riang gembira. Karena tak kunjung datang, para guru pun mendaulat Sheng Tinshi sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, sang istri jatuh pingsan. Dokter mengatakan bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Ip Man pun menemani istrinya di rumah sakit. Ketika Ip Man menyuapi sang istrinya mengatakan bahwa ia sangat ingin berfoto dengan Ip Man. Ip Man pun menyanggupinya. Adegan pun berpindah di suatu sore, sang istri meminta Ip Man untuk menerima tantangan Sheng Tinshi karena ia sudah membuat jadwal baru untuk melawan Sheng Tinshi. Istrinya juga menyuruh Ip Man untuk berlatih lagi karena ia rindu dengan suara pukulan kayu tersebut. Akhirnya malam pertandingan pun tiba. Sang istri menemani dan menunggu Ip Man di lobi. Lalu kemudian pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibukakan dengan tongkat. Keduanya sama-sama mahir memainkannya. Berlangsung dengan sangat sengit. Pertarungan pun hampir berakhir ketika Sheng Tinshi mencolok mata Ip Man. Ip Man pun terus menghindar dan pada akhirnya Ip Man memukul Sheng Tinshi dengan pukulan 1 inci dan akhirnya pun Sheng Tinshi pun kalah. Karena sudah kalah, Sheng Tinshi pun kemudian mematahkan gelang yang bertuliskan Wing Chun dan dia mengaku kalah. Ip Man bilang, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah cinta dari orang sekitarmu. Ip Man yang divonis penyakit kanker kepala dan leher. Dokter menyarankan untuk berhenti merokok dan komoterapi. Tapi Ip Man tak menjawabnya. Di suatu pagi, pria berkulit hitam mendatangi suasana Wing Chun. Dia pun tersenyum pasca melihat foto Mahaguru Ip Man. Karena anak-anak Wing Chun pun tidak ada yang bisa berbahasa Inggris, akhirnya pria ini pun diusir. Merasa tak terima, pria ini pun melawan dan perkelahian pun terjadi.
Saat pria ini hendak menendang, tiba-tiba saja Ip Man datang dan memblokir tendangan pria tersebut. Pria ini ternyata muridnya Bruce Lee. Dia bernama Billy. Bruce Lee ini muridnya Ip Man yang sekarang menetap di Amerika. Dan Bruce Lee memberikan Ip Man sebuah undangan untuk turnamen karate di Amerika bulan depan, dan juga sebuah buku karangan kungfu ciptaan Bruce Lee. Dan Ip Man menolaknya karena tidak ada banyak waktu. Ip Man pun lalu pergi, dan Billy pun menitipkan itu kepada muridnya dan berlalu pergi juga. Adegan beralih di gedung sekolah. Jin, yaitu anaknya Ip Man, memukuli temannya gara-gara sebuah komik. Ip Man pun dipanggil ke sekolah. Kepala sekolah pun terpaksa mengeluarkan Jin, dan kepala sekolah menyarankan Jin disekolahkan di luar negeri. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu. Namun nampaknya Ip Man setuju menyekolahkan Jin di Amerika. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumah. Ip Man menyuruh Bob untuk menjaga Jin selama ia pergi ke Amerika nanti. Jin keluar dan memprotes kemauan ayahnya itu. Jin, ternyata dia tidak mau ke Amerika, dan dia pun tak mau ke sekolah. Dia hanya ingin belajar kungfu saja. Kalau ayahnya boleh, kenapa ia tidak? Kenapa ia selalu disalahkan? Sejak ibunya meninggal. Dan lalu Bob meleraikan mereka dan menenangkan hati Ip Man. Keesokan harinya, Ip Man pun terbang ke Amerika. Setibanya di Amerika, dia pun dijemput oleh Gun. Dan Ip Man pun harus berkunjung ke Asosiasi Kebijakan Cina, yaitu AKC, guna mengurus sekolahnya Jin. AKC memang mengurus perizinan orang Cina ke Amerika. Sesampainya di AKC, Ip Man disambut oleh guru kungfu. Sebelum mengutarakan niatnya itu, ketua AKC terlebih dahulu meminta tolong kepada Ip Man untuk menegur muridnya, yaitu Bruce Lee, karena dia telah mengajari kungfu kepada orang asing. Dan Bruce Lee pun menulis jurus-jurus kungfu ke dalam bahasa Inggris. Dan juga Bruce Lee pun menghadiri turnamen bela diri lain, yaitu karate. Dan ternyata Guru Wan itu khawatir di suatu saat nanti akan menyerang orang Cina dengan menggunakan kungfu. Mendengar hal itu, Ip Man pun menolak dengan halus, dikarenakan Guru Wan telah lebay. Dan akhirnya Guru Wan dan Ip Man terlibat perkelahian kecil. Mereka mencoba dorong-dorongan meja teh yang terbuat dari kaca. Dan akhirnya kaca itu pun pecah. Setelah itu, Ip Man permisi pergi. Dan Ip Man pun jadi tidak dapat surat rujukan itu. Saat dia berada di tempat penginapan, Ip Man menelpon Jin ke Hong Kong. Dan yang mengangkat telepon itu adalah Bob, karena pada saat itu Jin masih ngambek. Sementara itu, Guru Wan juga mempunyai anak yang masih remaja. Gadis cantik ini bernama Yona. Ia sangat suka cheerleading, tapi sangat bosan dengan kungfu. Keesokan paginya, Gun menemani Ip Man untuk menemui kenalannya agar bisa menerus sekolahnya itu. Tapi ia menolaknya. Ia mau bekerja bersama Guru Wan yang reputasinya jelas. Mereka berdua pun pulang dengan kekecewaan. Di malam harinya, Ip Man memutuskan untuk menghadiri undangan Bruce Lee. Bruce Lee juga agak kaget saat melihat gurunya itu. Dan di acara inilah Bruce Lee memperagakan gerakan 1 inci legendanya. Seusai acara Bruce Lee, ia bersedia membantu membuat sekolah rujukan Jin. Kebetulan Bruce Lee punya murid pengacara. Bruce Lee kemudian memperkenalkan murid hebat lainnya yang namanya adalah Headman, yaitu staf marinir di Amerika. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba orang-orang karate tadi datang dan menantang Bruce Lee. Bruce Lee pun menerima tantangan itu di luar. Dan dengan mudahnya, Bruce Lee mengalahkan ketiga karate itu. Gurunya hanya melihatnya dari dalam. Kemudian dari kejauhan, senior karate juga menantangnya. Bruce Lee pun mendatangi, dan perkelahian seru pun terjadi. Karate ini pun mengalah dan mengakui kehebatan Bruce Lee.
Keesokan harinya, Ip Man mengunjungi sekolah yang dimaksud sambil membawa surat dan sambil menunggu kepala sekolah sebentar. Ternyata Yona, yaitu anak guruan, juga bersekolah di sini. Dia berlatih cheerleading dan terpilih tampil di acara nanti. Tetapi temannya yang pribumi iri dan memprotes gurunya dan menganggap Yona tidaklah layak. Tetapi gurunya bersisih keras dan mengatakan Yona sangat layak dan gadis pribumi ini bernama Becky. Kemudian adegan beralih ke Ip Man lagi. Kepala sekolah menerima surat itu, tetapi yang ia butuhkan adalah surat dari AKC, ataupun Ip Man mampu menyumbang $10.000 untuk sekolah. Maka surat-suratan ini tak dibutuhkan lagi. Dan tentu saja Ip Man tidak mampu. Akhirnya ia pulang dengan lesu. Saat Ip Man berada di luar, ia terkejut ketika ada keramaian di sana. Ternyata itu adalah Yona yang dipelonco oleh Becky beserta teman-teman pacarnya. Kedua tangan Yona dipegang dan Becky memotong rambut Yona agar dia tidak bisa terpilih menjadi cheerleader. Ia mampu mendorong Becky hingga pipinya terluka. Namun saat tiba-tiba tangan Yona ingin dijepit dengan pintu, tiba-tiba saja Ip Man memblokir pintunya. Ip Man pun menghajar mereka dengan porsi anak sekolahan tentunya. Guru Ip Man pun pulang mengantar Yona dengan naik bus. Dan mereka pun mengobrol. Ip Man pun menceritakan tentang masalahnya. Yona pun bersedia membantu Ip Man agar bisa mendapatkan surat rujukan itu. Di lain tempat, Becky menangis dan mengadu kepada ibunya. Lalu ibunya menelpon suaminya agar menuntaskan kasus ini. Ayah Becky mempunyai jabatan semacam petugas imigrasi. Sesampai di rumah, Yona membujuk ayahnya agar memberi Ip Man surat itu. Guruan kaget melihat memarnya wajah Yona. Bukannya simpati, guruan malah menamparnya. Dia menyesalkan aksinya itu. Yona menangis sedangkan Ip Man membelanya. Guruan lalu bilang, "Kau tak tahu apa-apa karena kau tak tinggal di sini." Mendengar itu, Ip Man berlalu pergi. Tetapi guruan menentang Ip Man untuk bertarung. Guruan tidak mau Ip Man memanfaatkan Yona demi surat itu. Mereka berdua pun bertarung di depan Yona. Pertarungan terpaksa berakhir karena ada gempa bumi. Dan mengatakan ia mengantar Yona untuk pulangnya, bukan untuk surat rujukan itu. Ip Man kembali menelpon Jim ke Hong Kong. Namun seperti biasa, Jim ogah untuk mengangkatnya. Keesokan harinya, di tempat militer Amerika, para tentara sedang melatih karate. Murid Bruce Lee, yaitu Headman, sedang menderet boneka kayu. Sersan Burton menyuruh Headman membuangnya karena di sini bukan musim Cina. Tetapi Headman menolaknya. Alhasil, Burton menyuruh Headman bertarung dengan Colin, yaitu si guru karate. Jika Headman menang, si kungfu Cina bisa masuk ke kurikulum marinir. Colin dan Headman pun bertarung. Tapi sayangnya Headman begitu mudahnya ditaklukkan dan Burton pun membakar boneka kayunya. Di lain tempat, Yona mendatangi Ip Man dan memberinya surat itu. Ip Man langsung merobeknya karena ia tahu bahwa Yona memalsukannya. Selain karena surat, Yona datang ke situ juga mengundang Ip Man untuk hadir di acara festival. Ip Man menerima undangan itu dan Yona pun pamit undur diri. Di lain lokasi, Headman menunjukkan kungfu Cina kepada komandan. Komandan tertarik. Dia menyuruh Burton untuk mempelajarinya, sedangkan Headman disuruh ke festival Cina untuk mempelajarinya. Headman pun yang muak mengadukan itu kepada Colin. Colin pun mengunjungi festival Cina itu dan membuktikan bahwa karate jauh lebih efisien. Dan kemudian malam itu datang juga Ip Man menghadiri festival itu. Di sana juga ada Headman yang merekam. Yona meminta Ip Man duduk di kursi gurunya, tapi Ip Man menolak dan menyuruh Yona bersiap diri untuk tampil. Di sisi lain, guruan sedang mengurus surat-surat di kantornya. Tiba-tiba saja, Walters, ayahnya Becky, menangkap guruan atas tuduhan kasus imigran gelap Cina. Guruan pun digelandang ke kantor imigrasi. Sementara itu, di acara festival, Colin dan murid-muridnya naik ke atas panggung. Dia memprovokasi dan menentang para guru untuk melawannya.
Satu persatu pun guru kungfu turun, dan satu persatu juga mereka kalah. Hingga akhirnya salah satu guru pun turun tangan. Perlawanan cukup berarti, tapi tetap saja dia juga yang dihajar. Di saat Colin menarik bajunya, tiba-tiba guru Ip Man menendangnya dan pertarungan sengit pun terjadi. Colin KO dan dia dibawa pergi. Kemenangan itu disambut sorak senang oleh warga Cina. Saat Yona bergembira atas kemenangan itu, tiba-tiba pamannya datang dan mengatakan bahwa ayahnya ditahan oleh petugas imigrasi. Mereka berempat pun bergegas ke sana. Di tempat lain, Burton menyambangi Colin yang cedera parah di rumah sakit. Melihat itu, Burton semakin marah dan dia langsung bergegas ke Akachi pada malam itu. Ip Man dan Yona tiba di kantor imigrasi. Mereka bertemu Billy. Ip Man pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Billy pun menyarankan kepada guru Ip agar menjauh dari Akachi pada malam ini, karena timnya akan melakukan penyergapan ke sana. Alhasil, paman Yona langsung menelpon ke Akachi dan menghubunginya. Pada saat menelpon, Akachi diserang oleh sersan Burton. Mendengar itu, Ip Man pun bergegas ke sana. Burton pun ingin menjumpai guruan, dan orang Akachi pun terpaksa memberitahunya. Sesampainya Ip Man di Akachi, Ip Man tidak mendapati sersan marinir itu. Lalu Gun memberitahukan kepada orang Akachi untuk meninggalkan tempat ini, karena petugas imigrasi akan ke tempat ini. Burton yang setiba di tempat imigrasi meminta Walter untuk membawakan guruan untuk bertarung dengannya di markas marinir. Sesampainya di markas, Walter membangunkan para kabet termasuk juga Headman untuk menyaksikan pertarungannya melawan guruan, yaitu si ketua Akachi. Akhirnya pertarungan sengit pun dimulai. Sayangnya guruan harus takluk di dengan Burton. Ia bahkan mengalami cedera parah. Di tempat lain, Ip Man membawa orang-orang Akachi ini ke tempat Bruce Lee. Di sana mereka dirawat oleh Bruce Lee. Orang-orang Akachi ini pun meminta maaf kepada Bruce Lee karena selama ini mereka telah seuzon kepadanya. Tak lama kemudian, Bruce Lee mendapat telepon dari muridnya. Dia melaporkan bahwa sersan Burton menghajar guruan hingga cedera. Ip Man datang ke rumah sakitnya guruan. Di rumah sakit, Ip Man mencoba menelpon Jin lagi. Dan seperti biasa, Bob yang mengangkatnya. Ip Man pun bilang kepada Bob bahwa dia punya kanker. Mendengar itu, Bob menyampaikan kepada Jim dan memaksa Jim mengangkat teleponnya. Ip Man meminta maaf karena telah menamparnya. Ip Man juga berjanji mengajarinya Wing Chun pada saat ia pulang nanti. Mendengar hal itu, Jim hanya bisa menangis sungguhkan dan menanyakan kapan ia pulang. Ip Man pun menjawab dan mengatakan setelah urusannya di Amerika selesai. Ip Man pun meminta Hartman untuk mempertemukannya dengan Burton. Tapi saat hendak pergi, Yona melarangnya. Ia mengkhawatirkannya. Tapi Ip Man meyakinkannya bahwa ia ahli bela diri. Melawan kepada ketidakadilan merupakan tujuan bela diri itu sendiri. Tapi Ip Man pun berlalu pergi. Keesokan paginya, Hartman mempertemukan Burton di markas marinir. Burton senang dan antusias dan membalas dendam si Colin. Dan pertarungan pun dimulai.
Man memenangkan pertarungan itu. Ip Man pun mendapat tepuk tangan dari para kader marinir. Setelah semuanya selesai, Guru Wan pun memberikan surat rujukan itu kepada Ip Man. Ip Man menerimanya sekaligus pamit pulang. Setibanya di rumah, Jim diminta diajari Wing Chun. Ip Man pun mengajarinya. Ip Man pun akan mengajarinya sekali saja. Dan film ini akhirnya diakhiri dengan adegan Bruce Lee dengan mendatangi acara pemakaman gurunya Ip Man. Bruce Lee pun memberikan Ip Man, yaitu gurunya, penghormatan terakhir kalinya kepada sang maha guru.